semua, saya Gilang Saktiwono Putro. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, terutama pembelajaran kita bersama tentang filsafat kematian. Pada pertemuan video sebelumnya, kita sudah membahas tentang kematian menurut Socrates, salah satu seorang filsuf yang hidup di zaman Yunani kuno. Dan pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada sebuah aliran filsafat. Jadi kita akan beralih dari yang sebelumnya membahas pemikiran seorang tokoh, satu tokoh, seorang sosok filsuf. Pada pertemuan kali ini kita akan beralih membahas, kita tidak akan membahas lagi tentang pemikiran tokoh, tapi kita akan membahas sebuah aliran pemikiran yang punya definisi filosofisnya tersendiri mengenai apa itu kematian dan tentu memiliki pemahamannya tersendiri mengenai bagaimana kita perlu menyikapi kematian. Saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan aliran pemikiran yang juga berkembang di era Yunani kuno bernama Stoikisme. Seperti itu. Mungkin bagi beberapa teman-teman seperti itu. Dan mungkin teman-teman yang Gen Z atau milenial tidak cukup asing dengan nama stoikisme karena dari pengalaman saya sebagai seorang Gen Z juga saya sudah beberapa kali menemui bahwa pemikiran ini cukup sering dibicarakan dalam konteks-konteks tertentu, terutama untuk menanggulangi kegelisahan-kegelisahan tertentu yang dialami oleh masyarakat pada umumnya, terutama orang-orang mudanya, Gen Z dan milenial dan lain sebagainya. Jadi kita akan membahas aliran tersebut. Mungkin nanti pembahasan tentang kematian juga kurang lebih akan cukup familiar dengan beberapa ajaran-ajaran yang mungkin dari teman-teman pernah dapatkan dalam entah itu seminar atau untuk itu sebuah buku dan lain sebagainya. Saya memberi judulnya Kematian dalam Stoikisme, Kematian sebagai bagian dari tatanan alam atau logos. Baik, kita akan mulai membahasnya. Kita akan mulai dari pengantar. Stoikisme sendiri adalah sebuah aliran filsafat, jadi dia bukan filsuf, tapi aliran pemikiran yang terdiri dari beberapa filsuf semacam itu. Berkembang sejak abad keempat sebelum Masehi hingga abad ketiga Masehi, dan ini adalah salah satu filsafat yang berkembang di era Helenistik, era di mana pernah terjadi penaklukan oleh Alexander Agung, lalu juga uh, setelah itu Alexander Agung meninggal sehingga beberapa daerah yang ia taklukkan terpecah-pecah seperti itu. Dan beberapa membentuk suatu negara kosmopolitan. Dan dari situ ada semacam transisi juga dalam dunia pemikiran filsafat, di mana filsafat yang sebelumnya ada di era Socrates, Plato, dan Aristoteles bercorak cukup metafisis, mencoba memahami hakikat keberadaan, lantas setelah era Helenistik ini berlangsung, filsafat menjadi fokus pada berbagai macam hal yang praktis. Sebuah filsafat yang berubah dari awalnya mencoba untuk memahami hakikat realitas, dia juga lebih diarahkan lagi pada hal-hal yang sifatnya tindakan-tindakan etis, sebuah renungan tentang kehidupan yang lebih bersifat keseharian semacam itu. Dan salah satu pendiri dari Stoikisme ini atau filsuf awalnya adalah Zeno. Dia adalah sosok dari Sitio. Kita tidak akan membahas lebih lanjut tentang Zeno karena kita tidak akan fokus pada satu pemikiran saja, tapi mencoba untuk melihat garis besar pemikiran yang ditawarkan oleh Stoikisme itu sendiri mengenai kematian. Baik, kita lanjutkan. Dan seperti yang saya sebutkan tadi,
Stoikisme hidup di era di mana banyak sekali bentuk-bentuk pemerintahan baru, transisi pemerintahan, sehingga filsafat ini juga dianut oleh beberapa pemimpin atau penguasa di zaman tersebut seperti itu gitu ya. Mungkin alasannya adalah karena memang Stoikisme ini menawarkan kehidupan praktis sehingga dia bisa diaplikasikan langsung sebagai sebuah bentuk tindakan keutamaan yang tentu itu akan sangat bermanfaat bagi beberapa pemimpin untuk memberikan teladan atau contoh keutamaan seperti itu. Dan em, seperti yang dikatakan oleh Gilbert Murray dan dikutip oleh Bertrand Russell, ada banyak raja, terutama penerus Alexander Agung yang tadi saya sebut meninggal, yang juga mengaku sebagai seorang stoik gitu. Artinya memang ada banyak sekali spektrum di antara para penguasa, di antara para raja-raja ini yang mana mereka mempelajari stoikisme sebagai sebuah ajaran filsafat yang bisa diterapkan seperti itu. Dan ini tentu menunjukkan suatu bentuk daya praktis stoikisme bahwa mereka tidak hanya sibuk memikirkan realitas itu apa atau hakikat kehidupan apa, tapi juga bagaimana cara menjalani kehidupan jika kita sudah tahu apa itu realitas. Artinya mereka mencoba menurunkan apa yang metafisis, teori tentang ada diturunkan pada hal-hal yang etis, tentang apa yang bisa atau perlu atau harus kita lakukan sebagai seorang manusia. Dan yang menarik seperti yang saya singgung sebelumnya juga, aliran ini pun kembali populer di abad ke-21 di era kita tepatnya dan seringkali digunakan sebagai sebuah tools, sebuah alat berpikir untuk menjernihkan cara kita mencerap realitas supaya kita tidak gelisah, supaya kita tidak stres. Atau dalam hal tertentu, seringkali aliran stoikisme ini dinilai mampu membantu kita untuk menangani beberapa isu kesehatan atau kelelahan mental. Jadi seperti menjadi respon terhadap kegelisahan-kegelisahan yang kita alami di era kontemporer sekarang, di era modern sekarang. Baik, saya akan lanjutkan. Sebagaimana para filsuf sebelumnya yang juga mereka punya metafisikanya tersendiri untuk mengkaji apa itu keberadaan. Sebagai contoh, Socrates dan Plato sepakat bahwa dunia fisik kita itu bukanlah dunia yang sebenarnya. Ada dunia yang lebih real, ada dunia yang lebih ultima, disebut sebagai idea, tempat di mana jiwa kembali kepada pemurniannya, seperti yang kita bahas kemarin. Dalam stoikisme pun mereka mencoba untuk memahami dunia. Jadi filsafat mereka dimulai dari metafisika, apa yang ada di balik sesuatu yang fisik, tentang ontologi, ilmu tentang keberadaan. Mereka ingin menelusuri, memperdalam apa itu keberadaan. Jadi metafisika sekali lagi bukan tentang klinik, tapi adalah usaha untuk memahami realitas secara rasional. Dan menurut Stoikisme, alam memiliki suatu hukum rasional tersendiri yang mereka namakan sebagai logos atau rasio ilahi atau logos ilahi. Logos ini menyelenggarakan hampir keseluruhan realitas sehingga semuanya terjadi menurut hukum-hukum yang telah berlaku. Manusia adalah bagian dari logos ini. Sebagaimana yang pernah saya dapatkan di kuliah stoikisme yang saya jalani di perkuliahan saya di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, dikatakan bahwa manusia adalah percikan dari logos ini. Sehingga dalam diri kita juga termuat hukum-hukum yang berlaku. Misalnya hukum-hukum natural mengenai tubuh kita, bahwa tubuh kita bersifat alamiah dan dia tunduk pada hukum-hukum alam juga. Bahwa tubuh saya bisa berkeringat ketika capek, bahwa tubuh saya bisa merasakan hal-hal tertentu, bahwa tubuh saya bisa berubah dari yang awalnya kurus menjadi gemuk, dari yang awalnya gemuk menjadi kekar, dari yang awalnya muda menjadi tua, dan lain seterusnya. Di lain sisi, selain bahwa logos ini, hukum alam ini juga mempengaruhi tubuh kita, hukum alam ini juga terrepresentasikan dalam cara kita berpikir.
secara rasional. Kita, menurut para filsuf Stoik, memiliki kapasitas untuk berpikir sesuai dengan realitas, sesuai dengan fakta bagaimana hukum tersebut terjadi, atau fakta tentang bagaimana alam berproses, bagaimana alam melangsungkan dirinya sendiri. Kurang lebih seperti itu metafisika stoikisme. Jadi ada nuansa panteistik memang di sini bahwa kalaupun mau disebut Tuhan, Tuhan itu adalah mekanisme kerja alam secara keseluruhan yang melangsungkan siklus alamiahnya bagi dirinya sendiri, seperti itu. Tapi, meskipun mereka punya metafisika semacam tadi, tujuannya tidak lain adalah untuk memberikan suatu panduan praktis mengenai bagaimana cara kita seharusnya bertindak di atas muka bumi. Jika kita memahami hukum alam dengan baik, jika kita memahami hakikat diri kita yang juga bagian dari alam yang besar tadi, kosmos, maka andainya kita tahu bagaimana caranya bertindak dengan tepat. Itu adalah inti dari sebuah etika sebenarnya yang dibangun oleh Stoikisme. Jadi alam sebenarnya sudah memandu kita untuk hidup berkeutamaan. Tinggal apakah kita mau mengikuti hukum alam tersebut dengan penalaran yang tepat, dengan pola pikir yang tepat, atau menolaknya dengan emosi, dengan nafsu, dan hal-hal yang dianggap merugikan lainnya. Jadi tujuan kita sebenarnya sebagai manusia menurut Stoikisme adalah mengelola emosi dan kecemasan supaya pikiran dapat menyesuaikan diri dengan realitas, dengan hukum alam yang ada di dalam realitas itu sendiri. Kita akan lanjutkan slide-nya sebentar. Dan memang kalau kita lihat tadi ya sekilas, ketika Stoikisme mencoba untuk memberikan kita panduan praktis bagaimana caranya bertindak, secara tidak langsung kita juga mengingat bagaimana Sokrates memberikan teladan tentang bagaimana caranya menghadapi realitas, terutama tentang kematian. Dan memang Sokrates adalah salah satu role model dari filsafat Stoikisme itu sendiri, di mana Sokrates juga memberikan pelajaran yang menarik tentang bagaimana kita bisa bersifat atau bersikap tenang ketika menghadapi kematian. Lalu juga tentang mengutamakan pengendalian diri. Stoikisme juga nanti akan menggunakan ajaran-ajaran semacam itu untuk merefleksikan kematian. Jadi etikanya Sokrates, mohon maaf, atau cara Sokrates mengartikulasikan kebijaksanaan dalam bentuk tindakan, kemudian diadopsi juga oleh Stoikisme dalam bentuk yang sedikit berbeda atau setidaknya punya kekhasannya tersendiri. Kematian dalam Stoikisme menjadi sebuah topik yang tidak hanya cukup penting, tapi sangat-sangat penting. Dan bahkan kita bisa melihat banyak sekali pembahasan Stoikisme yang menyangkut soal kematian. Seorang filsuf, Shelba, kalau nggak salah, Seneca, bahkan menulis sebuah buku atau sebuah karya berjudul How to Die, seperti itu. Saya lupa, saya kira itu bukan buku yang dia tulis secara langsung, tapi semacam surat-surat Seneca ketika dia membicarakan kematian lalu dikumpulkan menjadi buku How to Die. Artinya, memang filsuf-filsuf dalam Stoikisme cukup sering membicarakan tentang kematian. Namun, mereka tidak menganggap kematian sebagai sesuatu yang problematis. Di sini sebenarnya posisinya kurang lebih sama ketika kita mengingat Sokrates di video sebelumnya. Sokrates memahami kematian sebagai sesuatu yang positif. Stoikisme juga tidak mempersalahkan kematian atau tidak mempersoalkan kematian, tapi mereka tidak menganggap kematian juga sesuatu yang positif, tapi juga tidak negatif tentu saja. Mereka hanya memahami kematian sebagai sesuatu yang alamiah, yang niscaya terjadi, pasti terjadi, seperti itu. Dan fokus mereka, fokus para filsuf Stoik seringkali adalah mencoba mengatasi rasa takut akan kematian karena penilaian dan pola pikir yang tidak tepat, tidak sesuai dengan bagaimana hukum alam realitas berlaku.
Kematian, sekali lagi, bagi Stoikisme adalah siklus alam yang niscaya. Mereka memberikan sebuah analogi seperti ini bahwa ketika kita melihat sebuah buah, maka sudah barang tentu buah itu tumbuh dari pepohonan, dari tanaman tertentu, lalu dia berkembang menjadi buah, lalu kemudian dipanen. Hidup manusia, menurut Stoik juga sama. Kita lahir, kita hidup, tumbuh, dewasa, bijaksana, lalu kemudian apa? Ya kita akan dipanen juga. Atau dalam arti lain, kita akan mati. Jadi, pola hidup kita sama dengan entitas lain di muka bumi ini. Bahkan mungkin di kosmos ini, seperti itu. Bahwa kalau kita lihat bunga misalnya, dia mekar, lalu kemudian layu. Kalau kita lihat hewan juga sama, dia lahir, tumbuh, besar, lalu kemudian menua dan mati. Manusia pun sama, memiliki siklus yang sama. Gitu. Jadi kematian adalah fase yang niscaya dia tidak bisa diubah karena dia adalah struktur dasar dari realitas itu sendiri. Atau dalam arti lain, kematian adalah takdir yang memang melekat pada kodrat alamiah alam itu sendiri. Dan kita, karena bagian dari alam, kita bagian dari logos tadi, maka kita tentu tidak bisa mengelak dari kematian. Suatu hal yang cukup bodoh menurut Stoikisme jika kita mencoba untuk mendenial ya atau menolak kematian karena bagaimana mungkin kita menolak suatu objek yang telah menjadi struktur dasar dari keberadaan hidup itu sendiri. Itu adalah suatu hal yang mustahil bisa kita lakukan. Sekali lagi, sedikit mengingat tentang apa yang saya sampaikan di slide-slide sebelumnya, alam semesta diatur oleh logos rasio ilahi, manusia adalah bagian dari logos, sehingga hidup dan mati dari manusia juga berjalan sesuai dengan siklus alam, sesuai dengan logos ilahi tadi. Kematian sangat tidak terelakkan karena itu adalah takdir alamiah kita sebagai makhluk yang menjadi bagian dari logos atau alam semesta. Kemudian, kembali lagi, ketika kita hendak membicarakan apa itu kematian sebagai sesuatu yang definitif, kita juga perlu tahu apa yang akan mati. Yang akan mati adalah manusia. Lantas kita perlu bertanya kembali juga, apa itu manusia? Terbuat dari apakah manusia itu? Kembali lagi seperti dalam video sebelumnya, saya mengutip Shelley Kagan, dia memberikan suatu eksplanasi bahwa untuk mengetahui bagaimana kematian kita terjadi, kita perlu tahu setidaknya diri kita sebagai sebuah person atau kepribadian atau sebagai sebuah entitas terbuat dari apa, seperti itu. Kita tidak akan tahu kematian kita seperti apa jika kita tidak tahu yang mati itu apa. Gitu. Maka, apa itu manusia? Karena yang mati jelas adalah manusia, karena yang mempertanyakan dan merefleksikan di sini adalah kita sebagai manusia. Lantas, apa itu manusia? Manusia adalah makhluk rasional. Dalam arti tertentu, dia memiliki kemampuan berpikir sesuai dengan realitas, sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku, hukum-hukum alamiah yang berlaku. Maka, ketika kita takut terhadap kematian, yang mana itu adalah bagian dari hukum-hukum yang sudah berlaku, kita gagal mengartikulasikan pikiran kita. Kita berpikir secara irasional. Jika kita rasional, maka pikiran sesuai dengan apa yang terjadi pada realitas. Dia tidak menambahkan emosi-emosi yang baru. Tidak perlu menambahkan ketakutan, tidak perlu menambahkan kecemasan. Dan ketika orang takut, ketika orang mengalami rasa gemetar dalam menghadapi kematian, kemungkinan menurut para filsuf Stoik, mereka dikuasai oleh emosi dan juga imajinasi yang keliru. Jika kita melihat kematian apa adanya, menurut para filsuf Stoik, sebenarnya kematian itu sifatnya indifference. Dia netral, tidak baik dan tidak buruk. Dia hanya terjadi, niscaya begitu saja. Lantas, apakah kemampuan manusia untuk berpikir rasional, untuk memiliki kesadaran rasional itu adalah aspek yang sangat imaterial, bergantung pada jiwa seperti yang dikatakan Socrates? Bagi filsuf Stoik, tidak. Bagi filsuf Stoik,
kesadaran kita, kemampuan kita untuk berpikir itu sifatnya materialistik, bergantung pada tubuh atau fisik. Jadi materialistik di sini bukan soal hidup materialistik seperti yang kita pahami sekarang, bukan. Tapi maksudnya adalah aspek-aspek tentang kesadaran, aspek-aspek tentang pikiran dan rasionalitas itu bergantung pada tubuh saya, tubuh fisik saya. Sederhananya, jika kesadaran saya sebagai manusia yang berpikir bergantung pada tubuh, maka ketika tubuh saya hancur, hampir bisa dipastikan kesadaran saya pun akan lenyap. Unsur-unsur fisik kembali ke alam, dan tubuh sebagai sebuah entitas yang awalnya menstrukturalisasi kesadaran, ketika dia hancur, maka struktur kesadaran itu pun juga hancur. Maka tidak ada, menurut Stoik, kehidupan pasca kematian. Tentu di sini kita bisa menemukan perbedaan yang sangat mendalam dari Socrates. Socrates, seperti yang kita pahami kemarin, karena dia mengatakan bahwa manusia terdiri dari jiwa dan tubuh, yang akan hancur hanya tubuhnya saja. Tapi jiwa akan kembali pada idea atau alam yang lebih ultima, yang lebih ideal, yang lebih sempurna. Tapi Stoikisme tidak mengadopsi metafisika semacam itu. Bagi mereka, alam bersifat fisikal, alam bersifat naturalistik dan materialistik, sehingga ketika tubuh hancur, ya tidak ada jiwa yang tersisa. Tidak ada yang namanya jiwa spiritual non-fisik. Jiwa adalah bagian dari cara tubuh mempersepsikan realitas. Sorry, kesadaran adalah bagian dari cara tubuh untuk mempersepsikan realitas. Jadi bagi Stoikisme apa itu kematian? Ya sudah, tidak ada apa-apa. Selesai. Apakah gelap, hitam? Tentu tidak. Itu adalah bagian dari imajinasi kita ketika kita mencoba memaksakan memberikan representasi tertentu tentang keadaan ketiadaan. Padahal ketiadaan itu ya nggak ada apa-apa. Kita tidak akan mengalami apa-apa, kita tidak akan melihat apapun, kita tidak akan mendengarkan apapun, kita tidak akan memiliki kemampuan untuk menyadari apapun, sehingga nothingness, seperti itu. Itulah kematian menurut para filsuf Stoik. Maka bagaimana dengan orang yang takut mati? Seperti yang saya contohkan pada pendahuluan video pertama kita, ketika kita belajar soal kematian, seperti itu. Itu tentu sikap yang irasional. Ketika kita takut, kita perlu memiliki objek untuk ditakuti. Tapi kematian itu sama dengan ketiadaan. Ketika kita membicarakan ketiadaan, maka di dalam ketiadaan tidak ada objek apapun. Maka tentu sangat tidak masuk akal bagi diri kita untuk menakuti sesuatu yang di dalamnya tidak ada apa-apa, seperti itu. Kalau teman-teman takut ada hantu, hantunya ada di depan, masuk akal karena kita ada objeknya. Kematian itu tidak ada objek. Maka ketika kita takut pada kematian, aneh. Kita takut pada nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa lalu kita takut. Itu kan aneh seperti itu. Dan itu juga melawan tatanan alam. Karena sebagai, kalau kita sebagai makhluk rasional, dan jika kita menyadari hakikat diri kita sebagai makhluk rasional yang tunduk pada hukum-hukum alam, maka kita tidak perlu takut sebenarnya pada kematian. Karena itu hanya fase natural aja. Sama seperti fase-fase natural yang terjadi pada alam. Dan ketakutan akan kematian itu hanya akan menimbulkan kecemasan dan penderitaan batin. Sebagai contoh, ketika saya mendenial, saya menolak takdir saya untuk mati, ya tentu itu akan menimbulkan kecemasan dan penderitaan batin. Tapi ketika kita kembali lagi, menyingkirkan prasangka-prasangka kita terkait kematian, lalu kembali memahami kematian sebagaimana adanya, bahwa ketika seorang meninggal, dia selesai total, sebenarnya nggak ada yang perlu ditakutkan, karena kita tidak akan mengalami apapun setelah itu. Dan ketakutan terhadap kematian tentu juga di dalam konteks ini dapat disebut sebagai seseorang atau kondisi ketika seseorang tidak hidup selaras dengan logos. Dia tahu misalnya bahwa kematian itu bagian dari alamiah, tapi dia menolak untuk mengikuti arus alamiah tersebut. Batinnya tidak dikondisikan untuk menerima fakta realitas sebagaimana adanya. Dia malah menciptakan penilaian-penilaian tersendiri yang keliru. Pantasmanya atau fantasianya keliru kalau dalam stoikisme. Prasangkanya terhadap realitas
dibentuk oleh emosi dan nafsu, bukan dibentuk atas kejernihan berpikir sebagaimana adanya. Jadi sekali lagi, dalam kematian menurut Stoikisme tidak ada apa-apa. Ketika kita takut pada sesuatu yang di dalamnya tidak ada apa-apa, itu pasti bukan karena sesuatu itu sendiri yang membuat kita takut, tapi pikiran kita yang mengotak-atik ketiadaan itu seolah-olah ada sesuatu. Kurang lebih, saya rasa teman-teman sudah menangkap esensi kematian dalam konteks filsuf-filsuf Stoik seperti itu. Maka, ketika kita berbicara tentang etik atau etika mereka, etika para Stoik, kita dianjurkan untuk bertindak terhadap apa-apa yang bisa kita kendalikan. Hasrat kita, keinginan kita, kemampuan kita untuk berpikir dan menilai, itu semua bisa kita kendalikan. Tapi tubuh, peristiwa-peristiwa eksternal seperti kematian, alam, siklus alam, dan lain sebagainya, takdir alam, itu tidak bisa kita kendalikan. Jadi dalam proses memahami kematian, jika sampai timbul rasa takut, itu pasti karena kita mencoba mengendalikan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Mencoba untuk menolak mati, sehingga itu menimbulkan ketakutan. Jika kita melepaskan sesuatu yang di luar kendali kita, dan mengendalikan apa yang ada di dalam pikiran kita untuk melihat realitas secara apa adanya, maka kematian tidak menakutkan sama sekali bagi filsuf Stoik seperti itu. Bahkan kematian dianggap adil oleh Stoikisme karena kematian tidak hanya terjadi pada saya sebagai seorang mahasiswa, kematian juga terjadi pada seorang presiden, kematian juga terjadi pada seorang CEO. Artinya, tanpa membedakan status sosial, semua orang, bahkan semua entitas akan mati. Sifatnya sangat universal dan setara. Takut terhadap kematian, menurut seorang filsuf bernama Seneca, adalah ketidakwarasan. Bagaimana mungkin kita menakuti suatu hal yang lumrah terjadi pada semua hal dan berlaku universal? Tidak ada, seharusnya itu tidak mempengaruhi ketakutan kita sama sekali. Seperti itu. Seneca berkata, kematian adalah hukum alam, tidak ada gunanya melawan kehendak alam, keadilan dimulai dari kesamarataan dan semua mengalami hal yang sama, yaitu kematian itu sendiri. Artinya tidak ada alasan untuk menakuti kematian. Dan juga Seneca sering mengajak kita berpikir, terutama dalam surat-suratnya, bahwa dia mengajak kita untuk bertanya secara reflektif. Lebih masuk akal mana kita mengikuti alam atau alam mengikuti kita? Kita mengikuti kehendak alam atau alam mengikuti kehendak kita? Tentu, kita tidak mungkin memaksa alam bekerja menurut kehendak kita. Karena kita adalah bagian partikularitas dari sesuatu yang universal. Yang lebih masuk akal adalah kita sebagai yang partikular mengikuti arus universal alam itu sendiri. Jadi itulah kurang lebih cara kita untuk merefleksikan kematian, bahwa ini adalah suatu yang sangat universal, terjadi sebagai bagian dari siklus alam yang menyeluruh. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menerimanya sebagai bagian dari diri kita sendiri. Lantas, mungkin kita bisa bertanya seperti itu. Bagaimana dengan kematian yang disengaja, kematian diri yang disengaja, atau suicide seperti itu? Dalam stoikisme, mengakhiri hidup diri sendiri memang tidak selalu ditolak. Karena sekali lagi mereka tidak mengandaikan adanya afterlife, di mana di situ ada hukuman ataupun ada narasi-narasi ini ya, surga neraka. Mereka tidak memiliki itu. Sehingga menurut mereka ketika seorang individu memang menderita atau mereka seorang individu terdesak dalam konteks-konteks tertentu, Stoikisme memberikan ruang bagi individu-individu seperti itu untuk memilih mengakhiri hidupnya. Bahkan Epictetus berkata, seorang filsuf Stoik, hidup itu diibaratkan seperti sebuah pesta, dan dalam pesta tersebut ada waktunya kita ingin keluar darinya. Maka, jika kita ingin keluar dari pesta tersebut, pintu akan selalu terbuka. Dan sudah sepatutnya kita keluar dari pesta itu karena akan ada orang-orang yang menggantikan kita di pesta itu. Maksudnya ada manusia-manusia baru yang akan lahir. Sehingga di lain sisi, apa yang coba ditawarkan di sini sepertinya adalah untuk memberikan
kebebasan atau ketenangan batin bagi orang-orang yang memang mungkin hidupnya sangat menderita sehingga mereka ingin mengakhirinya gitu. Toh juga kematian adalah bagian dari alam sehingga dan manusia juga bagian dari alam. Jadi jika manusia meng- menyebabkan kematiannya sendiri itu tidak terlalu problematis bagi para filsuf Stoik. Bahkan Seneca berpendapat tidak ada seorang pun yang memaksa kita tetap hidup. Pintu keluar selalu tersedia dan itu adalah salah satu bentuk aktualisasi kebebasan manusia. Apakah manusia masih mau bertahan di dunia ini, mengaktualisasikan keutamaan-keutamaan atau mengakhiri semuanya? Memang di sini ada nuansa nihilistik yang cukup kuat dan saya juga merasakan itu secara personal karena ketika kematian dipandang sebagai ketiadaan, lantas dia bisa cukup membebaskan bagi para individu tertentu yang merasa bahwa hidupnya adalah penuh dengan penderitaan seperti itu. Dan bahkan nanti kita akan lihat juga beberapa filsuf Stoik ternyata juga mengafirmasi tindakan mengakhiri hidup pada diri mereka sendiri bahkan. Nah, ini dia beberapa filsuf Stoik yang dikisahkan mengakhiri hidupnya sendiri. Ada Zeno. Zeno mengakhiri hidupnya dengan berhenti makan di usia tua. Karena apa? Karena dia sudah merasa tidak memiliki semacam kontribusi terhadap masyarakat. Jadi dia berpikir kalau saya sudah tidak lagi bisa mengartikulasikan kebajikan atau kebermanfaatan bagi banyak orang, maka untuk apa saya hidup gitu? Toh saya sudah tua dan ternyata ketika saya tua saya justru mempersulit atau menyulitkan orang-orang yang ada di sekitar saya. Jadi Zeno berpikir daripada saya menyulitkan orang-orang yang ada di sekitar saya, maka lebih baik saya mengakhiri hidup saya. Tuh. Cato juga dia bunuh diri karena keterdesakan politik. Jadi ada situasi di mana mungkin kotanya itu terdesak, lalu dia demi kehormatan diri dan tidak mau ditangkap kalau nggak salah, dia memilih untuk mengakhiri hidupnya. Seneca juga bunuh diri dengan cara, saya nggak tahu caranya seperti apa, tapi atas dasar perintah Nero karena hukuman kalau tidak salah. Tapi ini ya, saya ingin mengajak para pemirsa atau penonton atau teman-teman semua untuk kita bersama merefleksikan ini dalam konteksnya masing-masing gitu. Karena kita tidak bisa begitu saja menarik sebuah izin untuk praktik mengakhiri hidup ini di zaman sekarang begitu saja. Karena di zaman para filsuf Stoik ini mereka punya konteks politiknya masing-masing. Mereka punya konteks kulturalnya masing-masing yang itu tidak sama persis dengan konteks kita sekarang. Di mana dalam konteks kita sekarang, ketika kita membicarakan suicide, kita perlu mempertimbangkan kerentanan sisi individu yang itu mempertimbangkan atau perlu mempertimbangkan aspek psikologis dan uh, aspek dalam kajian psikologi dan psikiatri seperti itu. Maka saya tidak hendak mengafirmasi bunuh diri sebagai rasional di dalam konteks ini seperti itu dan juga karena ada perbedaan konteks yang cukup jauh gitu ya. Hmm, Stoikisme mengafirmasi suicide karena mereka punya metafisikanya tersendiri, tapi kita sebagai orang yang hidup di Indonesia dan sebagai seorang person, individu per individu juga saya rasa punya metafisikanya sendiri yang tidak harus disamakan dengan stoikisme. Dan implikasinya ketika metafisika kita tidak sama, etika kita pun juga tidak sama. Jadi kita tidak perlu menyamakan hal ini. Pelajaran yang atau hal yang perlu kita lakukan pada ajaran stoikisme ini adalah mengambil hal-hal yang memang bisa membuat kita lebih berkeutamaan untuk tidak takut terhadap kematian, tapi dalam konteks tindakan untuk menjemput kematian secara sengaja, saya rasa itu tidak sesederhana seperti pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh filsuf-filsuf Stoik yang ada di dalamnya. Apalagi kalau kita berbicara sekarang, tindakan mengakhiri hidup selalu terkait dengan kesehatan mental dan membutuhkan bantuan profesional yang cukup serius, saya rasa. Jadi itu perlu dipertimbangkan secara lebih detail. Baik, saya lanjutkan. Refleksi personal saya memang kematian dalam stoikisme memberikan suatu ketenangan. Dalam artian pemahaman mereka tentang kematian memberikan suatu kedamaian batin lah kurang lebih seperti itu. Karena kalau kita beranjak pada pendahuluan yang saya berikan di video pertama, saya mengatakan saya punya ketakutan terhadap kematian karena saya membayangkan bahwa di dalam kematian akan ada siksaan.
Tapi menurut perspektif Stoik itu keliru. Siksaan seperti itu hanya rekonstruksi pikiran saya sendiri ketika saya mempercayai narasi-narasi yang tidak benar, narasi-narasi yang tidak sesuai dengan fakta realitas. Padahal fakta realitasnya adalah ketika seorang meninggal, tubuhnya berhenti bekerja, dan dia sebagai seorang person tidak memiliki lagi kesadaran tentang dunia. Maka kesadaran pun lenyap. Dari situ akhirnya kematian itu ya hanya fase yang sama seperti kita ketika kita belum dilahirkan. Ketika kita belum dilahirkan, kita belum memiliki kesadaran apapun dan kita tidak takut pada kondisi itu gitu kan. Maka setelah kita mati pun kita akan mengalami kondisi ketiadaan yang sama. Maka dalam konteks tertentu, dalam konteks itu kita tidak perlu takut juga pada kondisi setelah kehidupan atau dalam kondisi kematian. Dan itu memang dalam saat-saat tertentu bisa memberikan apa ya, semacam usaha untuk mengurangi kecemasan saya sendiri terhadap kematian seperti itu. Jadi membantu hidup lebih berkeutamaan dalam artian saya menjadi lebih realistis ketika mencoba melihat kematian secara alamiah. Namun meskipun begitu, pertanyaan eksistensial tetap ada. Misalnya, jika memang semuanya akan berakhir, jika memang saya hanya bagian dari siklus alam yang suatu saat akan tidak ada, tidak akan mengalami apapun, lantas apa maknanya hidup yang singkat ini? Kadang saya terjebak pada pertanyaan ini dan saya hanya berakhir dalam kesunyian karena saya tidak karena saya tidak mendapatkan jawaban yang cukup proper untuk menenangkan kegelisahan eksistensial tersebut. Jika memang saya sebagai individu ketika mati akan berakhir sebagai nothingness, tidak ada apapun, selesai begitu saja, atas apa makna emosi yang pernah saya rasakan, apa makna cinta yang pernah saya rasakan, jika itu semua akan berakhir. Jika ternyata tidak ada realitas ultima yang akan saya sambut seperti yang dikatakan Socrates. Seperti itu. Jadi mungkin stoikisme memang cukup rasional dan realistis dalam memandang kematian, sangat naturalistik, tapi dimensi emosional kita juga akhirnya terlewatkan di sini. Dimensi keinginan kita untuk makna mungkin tidak terlalu terfasilitasi oleh pemikiran stoikisme. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kematian dalam stoikisme adalah bagian dari alam, sifatnya tidak baik dan tidak buruk karena di dalamnya tidak ada apa-apa. Jadi dia hanya netral begitu saja. Dan ketakutan kita terhadap kematian terjadi karena irasionalitas ketika kita tidak berpikir sesuai dengan fakta yang terjadi sebenarnya. Ketika kita tidak berpikir sesuai dengan hukum alam yang terjadi sebenarnya. Dan kita malah membuat narasi-narasi tersendiri mengenai hal-hal yang menakuti diri kita sendiri. Itu adalah suatu bentuk kebodohan dalam arti ini. Sehingga selanjutnya, untuk menjadi seorang yang bijaksana, kita perlu melahirkan sebuah usaha untuk menerima bahwa kita hanyalah bagian dari alam dan kita mengikuti alam. Kita tidak bisa memaksa alam untuk mengikuti diri kita. Sekian teman-teman pembahasan kita mengenai kematian dalam pemikiran stoikisme. Sekali lagi saya mengingatkan jika teman-teman ingin membaca lebih lanjut uraiannya, bisa membeli buku saya yang berjudul Seni Memahami Kematian, terbitan One Page Media tahun 2025. Dan di buku tersebut ya, teman-teman akan lebih mudah belajar mungkin dengan cara menggarisbawahi beberapa kalimat yang penting seperti itu dan lain sebagainya. Dan bagi beberapa orang, ada yang mengatakan bahwa membaca buku fisik itu lebih nikmat. Gitu ya. Jadi sebenarnya ya sekedar promosi, tapi saya tidak memaksa itu saja. Baik, sekian presentasi yang bisa saya berikan pada pembelajaran ini. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Saya lupa pertemuan berikutnya kita akan membahas apa, tapi nanti kita akan lihat. Sekian, terima kasih.